Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizal Prasetya dengan NIM 2311201031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu peran regulasi ekspresiden dan transkripsi pada protein caspase 7. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang terjadi secara teratur dan terkontrol dalam organisme multiselular. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, mengatur pertumbuhan sel, dan menghilangkan sel-sel yang sudah tua, rusak, atau berbahaya tanpa menimbulkan peradangan atau kerusakan jaringan sekitar. Dilanjut dengan penyebab terjadinya apoptosis. Apoptosis dapat dipicu oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa penyebab utamanya terjadi ada 10. Di antaranya yaitu yang pertama, kerusakan DNA, kedua, stres oksidatif, tiga, infeksi, keempat, kekurangan nutrisi, kelima, respon imun, keenam, faktor ekstrintik, ketujuh, IR stres, kedelapan, proses pengaturan sel, kesembilan, kanker, dan yang terakhir adalah pemrograman kematian sel. Jalur caspase dependent atau jalur extrinsic dan intrinsic. Apoptosis dipicu oleh berbagai jalur sinyal dan diatur oleh ligand extrinsic dan intrinsic yang kompleks. Terdapat dua jalur apoptosis utama, yaitu melibatkan fungsi caspase dan tanpa caspase. Jalur ekstrinsic atau ekstraseluler diinisiasi oleh ligand dari luar sel yang berkaitan dengan reseptor kematian pada permukaan sel seperti TNF-R1, CD95, dan TRIR1 or R2. Interaksi ini mengaktifkan caspase inisiator 8 melalui pembentukan kompleks dengan adaptor protein FADD. Kemudian ada jalur intrinsik atau intraseluler yang diinisiasi oleh pelepasan faktor sinyal dari mitokondria sebagai respon terhadap stres seluler atau kerusakan DNA. Lalu aktivasi caspase inisiator 9 terjadi melalui pembentukan kompleks apoptosom dengan protein seperti APAF1. Kemudian kita lanjut dengan caspase 7. Apa itu caspase 7? Caspase 7 adalah enzim yang termasuk dalam keluarga caspase, yaitu protase yang berperan penting dalam proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Enzim ini merupakan salah satu dari caspase eksekutor yang berfungsi menghancurkan protein target dalam sel saat apoptosis berlangsung. Aktivasi caspase 7 dimediasi oleh caspase inisiator seperti caspase 8 atau caspase 9 melalui pemotongan spesifik yang mengubahnya menjadi bentuk aktif. Setelah diaktifkan, caspase 7 memecah berbagai substrat penting termasuk polimerase DNA yang berfungsi dalam perbaikan DNA. Nah, ini dia mekanisme dari caspase 7. Ya. Yang pertama, aktivasi caspase 7. Yang pertama melalui jalur ekstrinsic, yaitu caspase 8 diaktifkan melalui reseptor kematian seperti FAS atau TNF reseptor yang kemudian memotong procaspase 7. Kemudian lanjut dengan jalur intrinsic, caspase 9 diaktifkan melalui kompleks apoptosom yang melibatkan protein APAF dan sikrom dan memotong procaspase 7. Pemotongan procaspase 7 ini menghasilkan bentuk aktif caspase 7 yang terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Langsung kemudian yang kedua ada aktivasi protase caspase 7. Nah, yaitu dengan setelah diaktifkan caspase 7 berfungsi sebagai protase dan mengandung situs aktif yang terdiri dari residu sisa. Caspase 7 mengenali dan memotong protein substrat pada spesifik, yaitu asam aspat pada urutan peptida. Lanjut yang kedua yaitu pemotongan substrat spesifik. Caspase 7 yang memecah berbagai protein intraseluler yang penting untuk mempertahankan struktur dan fungsi sel. Beberapa substrat utama caspase 7 adalah PARP. Pemotongan PARP menghalangi perbaikan DNA yang mempercepat proses apoptosis. Kemudian langsung protein struktural lain yaitu caspase 7 juga memotong berbagai protein sitoskeleton dan regulator sinyal yang menyebabkan perubahan morfologi sel seperti kondensasi kromatin dan fermentasi sel. Lanjut yang keempat ada efek apoptosis
Aktivitas proteolik caspase 7 menyebabkan disintegrasi sel melalui beberapa mekanisme, termasuk kerusakan DNA, degradasi protein, sitoskeleton, dan perubahan membran sel. Hal ini menyebabkan pengenalan dan pembersihan sel oleh makrofag tanpa menyebabkan peradangan. Nah, kemudian dilanjut dengan transkripsi. Oke, yang pertama ada inisiasi transkripsi. Transkripsi gen CASP7 dimulai ketika faktor transkripsi mengikat wilayah promoter gen CASP7. Promoter ini berisi urutan DNA spesifik yang dikenali oleh faktor transkripsi seperti NFKB, P53. Setelah faktor transkripsi mengikut promoter, RNA polimerase direkrut ke inisiasi transkripsi. Yang kedua ada elongasi transkripsi. RNA polimerase 2 bergerak sepanjang untai DNA gen CASP7 mensintesis per RNA berdasarkan urutan template DNA. Yang ketiga ada pemrosesan mRNA. Pre-mRNA yang dihasilkan oleh elongasi memerlukan modifikasi lebih lanjut sebelum dapat diekspor ke sitoplasma dan diterjemahkan. Lanjut lagi yaitu ekspor mRNA ke sitoplasma. Setelah pemrosesan selesai, mRNA matang CASP7 diekspor dari inti sel ke sitoplasma melalui pori-pori inti. Di sitoplasma, mRNA akan digunakan sebagai template untuk sintesis protein. Yang terakhir ada pengaturan transkripsi. Ekspresi gen CASP7 diatur oleh berbagai mekanisme untuk memastikan produksi caspase 7 hanya terjadi saat diperlukan. Misal saat DNA mengalami stres atau kerusakan DNA. Kemudian cukup. Dan ini beberapa referensinya ya, ada di Pribadi MK 2021, ekspresi protein caspase 7 sebagai faktor prognosis keberhasilan terapi radiasi terhadap penurunan ukuran tumor pada kanker cervix andometriosis Sekolah Prasarjana Universitas Gadjah, dan kemudian ada dari YouTube. Sekian presentasi dari saya, bila banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.